Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal-soal yang diberikan oleh dosen pembimbing saya. Oke, tanpa membuang-buang waktu, langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Check it out. Oke kawan-kawan, jadi untuk soal nomor 1 saya akan menjawab, dan untuk soalnya saya taruh di pojok kanan atas. Oke, jadi untuk yang nomor 1 di sini ada Full Service Advertising Agency, Digital Advertising Agency, Social Agency, Traditional Agency, Branding Agency. So, untuk poin yang pertama ada Full Service Advertising Agency, di mana mereka menawarkan seluruh jasa periklanan mulai dari periklanan tradisional hingga digital. Perusahaan ini memiliki tim yang menyeluruh di berbagai bidang periklanan dan expert di bidangnya masing-masing. Jadi klien yang menggunakan jasa ini bisa mendapatkan pelayanan yang komplit untuk periklanan mereka, seperti ad campaigns, strategi planning, TVC, social media management, content creation, web development, radio komersial, SEO, graphic design, dan lead nurturing. Cocok dipakai bagi perusahaan yang membutuhkan jasa periklanan yang komprehensif. Oke, untuk yang poin kedua, Digital Advertising Agency, di mana tipe ini menawarkan jasa periklanan untuk media digital. Jasa yang ditawarkan seperti Search Engine Optimization atau bisa kita sebut dengan SEO. Terus ada social media marketing, website design and development, lead generation, email marketing, akun based marketing, dan marketing automation. Jadi jasa agensi ini cocok dipakai untuk perusahaan yang memiliki target segmented, karena media digital memiliki kelebihan untuk menargetkan audiens yang lebih spesifik. Agensi ini juga cocok dipakai untuk perusahaan yang ingin menaikkan social presence mereka di dunia online. Untuk poin yang ketiga ada Social Advertising Agency. Jenis agensi ini fokus di sosial media. Tim dari agensi ini terdiri dari para content creator yang dapat membantu perusahaan Anda untuk mengoptimalkan presence di sosial media. Agensi ini cocok dipakai untuk perusahaan yang memiliki tujuan yang spesifik, misalnya menjual hand sanitizer secara online melalui platform sosial media. Untuk poin yang nomor 4 ada Traditional Advertising Agency. Jadi di mana agensi ini menawarkan jasa periklanan untuk media tradisional seperti TVC, radio, billboard, brosur, koran, dan media cetak lainnya. Jasa agensi ini cocok dipakai untuk perusahaan yang memiliki target audiens lokal, seperti restoran yang membagikan menu yang dimilikinya dalam bentuk brosur. Untuk poin kelima ada Branding Advertising Agency, di mana ini fokus pada branding seperti membuat logo perusahaan atau identitas visual perusahaan yang lain, seperti kartu nama, kop surat, signet, dan yang lainnya. Dalam membuat identitas visual perusahaan, agensi akan mempelajari lebih lanjut mengenai perusahaan secara lebih detail dan melakukan riset terhadap market supaya identitas visual dapat mempresentasikan identitas perusahaan. Tipe agensi ini cocok dipakai saat Anda ingin memulai perusahaan atau ketika ingin melakukan rebranding perusahaan karena perubahan susunan manajemen atau alasan lainnya. Oke guys, jadi kita masuk ke jawaban nomor 2, yaitu personal branding. Personal branding adalah proses membangun citra merek pribadi untuk memperkuat reputasi dan menginginkan nilai pribadi seseorang. Personal branding mencakup semua aspek dari individu, mulai dari kepribadian, penampilan, keahlian, dan prestasi yang dimilikinya. Dalam personal branding, individu dapat mengidentifikasi nilai-nilai yang dimilikinya dan mempromosikan dirinya secara konsisten untuk membangun citra merek yang kuat dan positif. Contoh personal branding adalah Oprah Winfrey,
Richard Branson, dan Elon Musk. Oprah Winfrey membangun citra merek pribadinya sebagai seorang pembawa acara talk show yang menginspirasi dan peduli pada masalah sosial. Sedangkan Richard Branson, dia membangun citra merek pribadinya sebagai seorang entrepreneur sukses yang berani mengambil resiko dan memiliki inovasi yang kreatif. And then Elon Musk membangun citra merek pribadinya sebagai seorang visionary yang memiliki ambisi besar untuk mengubah dunia dan teknologi. Jadi untuk poin yang kedua ada product branding. Product branding adalah proses membangun citra merek suatu produk atau jasa dengan tujuan membedakan produk atau jasa dari pesaing dan menciptakan kesan positif pada konsumen. Product branding mencakup semua aspek dari produk atau jasa, mulai dari kualitas, harga, desain, hingga pengalaman pengguna. Contoh produk branding yaitu Apple, Coca-Cola, dan Nike. Apple membangun citra merek produknya sebagai produk yang inovatif, elegan, dan mudah digunakan. Untuk Coca-Cola, membangun citra merek produknya sebagai minuman yang menyegarkan dan cocok untuk berbagai acara sosial. Sedangkan Nike membangun citra merek produknya sebagai produk olahraga yang kualitasnya terbaik dan dapat meningkatkan performa atlet. Oke, jadi kita lanjutkan soal nomor 3. Jadi jawabannya itu adalah target audiens adalah sekelompok orang yang lebih spesifik jika dibandingkan dengan target pasar. Target pasar merupakan keseluruhan kelompok orang yang ingin kamu tawarkan produk atau jasa brandmu. Misalnya target pasarmu atau target market adalah pria dan wanita usia 35 tahun ke atas yang tinggal di kota-kota besar. Sementara itu, target audiens merupakan kelompok yang lebih spesifik lagi. Misalnya, pria dan wanita usia 35 tahun ke atas, tinggal di kota-kota besar, memiliki penghasilan di atas 50 juta per satu bulan, mulai tertarik untuk mengambil investasi risiko tinggi. Contoh target market vs target audience. Kita bisa mengambil sebuah contoh untuk sebuah produk sabun bayi merek X. Target marketnya adalah para bayi yang menggunakan produk tersebut. Sedangkan target audiensnya adalah para orang tua yang akan membeli produk tersebut. Oke, next kita lanjut ke jawaban yang nomor 4. Ada manfaat positioning. Jadi mengkomunikasikan identitas, brand personality, atau jiwa suatu merek, brand soul, menciptakan citra dan persepsi produk para konsumen, membuat indah kegiatan persaingan di pasar melalui konsep-konsep yang ditunjukkan ke pikiran konsumen. Jenis-jenis positioning. Yang pertama ada product positioning, brand positioning, market positioning. Oke, kita next ke jawaban yang terakhir, nomor 5, yaitu ada penerapan etika dalam periklanan. Yang poin yang pertama adalah kejujuran, prinsip martabat manusia sebagai pribadi, iklan, dan tanggung jawab sosial. Kejujuran. Jadi prinsip kejujuran berhubungan dengan kenyataan bahwa bahasa penyimbol iklan seringkali dilebih-lebihkan, sehingga bukannya menyajikan informasi mengenai persediaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen, tapi dia mempengaruhi bahkan menciptakan kebutuhan baru. Maka yang ditekankan di sini adalah bahwa isi iklan yang dikomunikasikan haruslah bersungguh-sungguh menyatakan realitas sebenarnya dari produksi barang dan jasa. Sementara yang dihindari di sini sebagai konsekuensi logis adalah upaya manipulasi dengan motif apapun juga. Oke, untuk poin yang kedua ada prinsip martabat manusia sebagai pribadi.
bahwa iklan semestinya menghormati martabat manusia sebagai pribadi semakin ditegaskan dewasa. Ini sebagai semacam tuntunan imperatif, atau bisa kita sebut dengan imperatif requirement. Untuk poin yang ketiga ada iklan dan tanggung jawab sosial. Iklan semestinya menghormati hak dan tanggung jawab setiap orang dalam memilih secara bertanggung jawab barang dan jasa yang ia butuhkan. Ia berhubungan dengan dimensi jasa yang ditawarkan atau lust, kebanggaan bahwa memiliki barang dan jasa tertentu, menemukan status sosial dalam masyarakat, dan lain-lain. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.